Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang terhormat Bapak Bupati Banggai, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Banggai, unsur Forkopimda yang sempat hadir hari ini, Bapak Kajari, perwakilan dari Kapolres dari Dandim, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, yang kami hormati para asisten, staf ahli, kepala UPD, kepala bagian di Setda Kabupaten Banggai yang sempat hadir pada hari ini, kepala BUMD dan organisasi vertikal yang sempat hadir hari ini, kepala bagian, kepala bidang, kepala instalasi, ketua komite di lingkup RSUD Luwu, rekan-rekan penyedia, konsultan perencana dan pengawas yang hadir pada hari ini, yang kami hormati pula ketua panitia dan seluruh jajaran panitia yang hadir pada hari ini. Yang kami banggakan seluruh karyawan, karyawati RSUD Luwu yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya kita bisa hadir bersama di ruang yang sederhana ini, Pak Bupati, dalam rangka peresmian penggunaan ruangan anggrek sebagai ruangan pelayanan kelas rawat inap standar di RSUD Luwu. Izin Pak Bupati, ini adalah ruangan yang pertama yang menggunakan standar kelas rawat inap yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kurang lebih ada 12 kriteria dari kamar rawat inap standar itu. Di antaranya adalah maksimal tempat tidur itu 4, kemudian suhu ruangan 20-26 derajat Celcius, sehingga semua ruangan yang ada di dalam gedung ini semua menggunakan AC. Kemudian ketersediaan outlet, pencahayaan dan sumber listrik. Jadi di setiap tempat tidur itu dilengkapi dengan bed head yang di dalamnya ada panel untuk oksigen, panel nurse call, kemudian panel untuk listrik dan lampu. Panel nurse call itu ya seperti tadi yang bunyi-bunyi Pak Bupati. Jadi kalau dari ruangan, kalau pasien butuh sesuatu, tidak perlu lagi ketuk-ketuk pintu, tidak perlu lagi teriak-teriak perawat, cukup pencet bel yang ada di bed head yang ada di tempat tidur, maka akan berbunyi di ruang perawat. Izin yang sekarang ditempati Bapak Bupati dan unsur Forkopimda ini adalah ruang perawat, jadi sentralnya ada di sini. Nah, nanti semua dipantau di sini. Kemudian di setiap kamar mandi sudah menggunakan akses disabilitas, dilengkapi juga dengan nurse call tadi untuk apabila ada keadaan darurat. Kemudian di lorong ini kami lengkapi dengan pemadam. Jadi kalau ada kebakaran di lorong ini sudah ada sistem pemadam. Dan ini satu-satunya yang ada di RSUD Luwu. Di bangunan-bangunan lain, walaupun yang sebelum ini dibuat, itu belum menggunakan sistem sprinkler ini. Jadi ini untuk mendeteksi api. Kemudian ada bel untuk kondisi darurat. Untuk sumber dana sendiri, alokasi dari DAP tahun 2025 Kementerian Kesehatan dengan total anggaran 2,7 miliar dilaksanakan selama 150 hari kerja dari tanggal 15 Juli 2025 sampai 11 Desember 2025. Tetapi alhamdulillah dengan kinerja yang cukup maksimal dari pelaksana, dan terima kasih atas pendampingan dari
Kejaksaan Negeri. Ini PHO di tanggal 9 Desember 2025, Bapak. Jadi 2 hari lebih cepat dari tenggat waktu pelaksanaan. Kemudian untuk luas bangunan sendiri kurang lebih 30 kali 20 meter persegi untuk seluruh ruangan. Jadi ini dananya rehab, Pak Bupati, karena kita tidak bisa bangun baru, tetapi hampir semi bangun baru karena kita hanya menyisakan 1/5 dari bangunan asli yang masih kami pertahankan, sedangkan sisanya itu kita bangun kembali seperti kondisi yang ada saat ini. Harapannya ruangan ini nanti akan digunakan bagi pasien-pasien pasien dewasa dengan penyakit non bedah dan non infeksius. Jadi untuk pasien penyakit dalam, jantung itu akan dirawat di ruangan ini. Untuk yang infeksius dan yang bedah itu di ruangan tersendiri. Mudah-mudahan ke depan ada lagi ruangan-ruangan yang bisa direhab atau direnovasi mengikuti standar KRIS ini, sehingga harapannya seluruh ruangan rawat inap yang ada di RSUD Luhuk ini sudah sesuai dengan standar KRIS tadi. Kami sangat berharap atensi yang Bapak Bupati selama ini sudah berikan kepada rumah sakit itu bisa terus berkelanjutan, sehingga pelayanan di RSUD Luhuk ini bisa semakin maju. Pembangunan rumah sakit gedung kelas rawat inap standar ini juga menjadi bagian dari visi misi Bapak Bupati sendiri, di mana pada misi ketiga pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas, merata dan ramah lingkungan, insya Allah ini sudah mengikuti misi tersebut, Bapak Bupati, dan harapan kami ini bisa menunjang program inovatif dan kreatif dari Bapak Bupati, yaitu Gerbang Sehat. Harapannya dari Gedung Anggrek ini menuju Gerbang Sehat di RSUD Luhuk, dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan tahun 2026 ini kalau jadi pembangunan yang 6 lantai, Pak Bupati. Seperti sudah saya laporkan, kurang lebih ada 8 gedung yang akan beralih fungsi ke gedung baru tersebut, sehingga nanti itu bisa dialih fungsikan atau dibongkar menjadi ruangan rawat inap yang baru. Kami juga ingin berpesan kepada teman-teman manajemen dan tenaga medis, tolong setelah gedung ini kita bangun, kita perbaiki dengan segala apa yang ada di dalam ini. Harapan kami jiwa-jiwa pelayanan dari Bapak Ibu itu bisa lebih ditingkatkan. Tolong dirawat fasilitas ini, tingkatkan senyum dan empati Bapak Ibu sekalian dalam memberikan pelayanan. Jadikan ruang anggrek ini sebagai role model pelayanan di RSUD Luhuk ke depan. Sebelum saya tutup, Pak Bupati, ruangan ini bagi saya pribadi sangat bersejarah, Pak Bupati, karena di 2009 ketika saya mulai masuk bekerja di RSUD Luhuk di IGD, saya mendapat tugas tambahan sebagai asisten penyakit dalam. Waktu itu saya membantu almarhum Dr. Haris Nomu, kemudian almarhum Dr. Imran, dan Ibu Ketua Panitia yang hadir hari ini, Dr. Ernita Kamindan. Dari ruangan ini sudah lahir banyak talenta-talenta, termasuk kepala-kepala ruangan yang ada di RSUD Luhuk ini. Sebagian besar adalah alumni dari
ruangan anggrek. Jadi harapannya dengan ruangan baru ini semakin nanti meningkatkan pelayanan, dan insya Allah perawat-perawatnya Pak Bupati dalam 2 minggu ini kami akan seleksi. Jadi yang akan bertugas di sini kami akan seleksi sehingga yang terbaik yang kami harapkan bisa hadir memberikan pelayanan di ruangan anggrek ini. Sebagai penutup, izinkan saya memberikan pantun. Ini pantun titipan Dokter Ardita. Ke toko buku beli penggaris, beli 1 gratis 4. Terima kasih Pak Bupati sudah meresmikan ruang keris. Semoga bisa mewujudkan gerbang sehat. Satu lagi. Ke Jalan Irian membeli nasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.